Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, kita kembali di channel Guru Atta Indi. Jika kalian sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat matematika, dukung terus channel Guru Atta Indi biar terus berkarya. Yuk kita tonton video selanjutnya. Pada video kali ini kita masih belajar tentang operasi hitung pecahan. Kita akan mendalami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan belajar 3 jenis pecahan. Pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Baik, untuk yang pertama, kita akan mempelajari penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama. Baik, ada 2 cara yang akan disajikan kali ini. Cara yang pertama, yaitu menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalkan, A, B per C tambah D, E per C. Nah, kita kelompokkan, kita ambil A-nya, tambah D dalam kurung, dikali dengan B per C tambah E per C. Baik, kita lanjut perhatikan contoh. 45 per 6 ditambah 37 per 6. Kita kelompokkan dahulu bilangan aslinya, yaitu 4 ditambah 3. Kita pisahkan dalam kurung ya. Lalu 5 per 6-nya kita ambil dari atas ini. Dan 7 per 6-nya kita ambil dari atas sini. Lalu kita perhatikan, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 4 tambah 3 sama dengan 7. Lalu yang ini 5 tambah 7 sama dengan 12 per 6. Karena dia berpenyebut sama, maka yang dioperasikan hanyalah pembilangnya saja. 5 dan 7-nya saja, sementara 6 tetap. Baik, kita lanjut dengan teknik cara kedua, yaitu mengubah bentuk. Perhatikan baik-baik. Pemisalan A, B per C tambah D, E per C. Proses, kita perhatikan caranya, mengubah bentuk menjadi pecahan biasa. A dikali C tambah B. Tambah B. Kita perhatikan per C. Yang kedua, D kali C tambah E per C. Dimana penyebutnya masih sama ya. Perhatikan contoh. 45 per 6 ditambah 37 per 6. Mari kita perhatikan perubahan bentuknya. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik prosesnya. 4 dikali 6 ditambah 5. Ditambah 5 yang ini ya. Nah, per 6 tambah 3 kali 6 tambah 7 yang ini. Perhatikan proses per 6 per 6. Penyebutnya masih sama. Lalu kita perhatikan, selesaikan yang di dalam kurung dulu. 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah 5 per 6. Tambah 3 kali 6 sama dengan 18 tambah 7 per 6. 24 tambah 5 sama dengan 29 per 6. Tambah 18 tambah 7 per 6 sama dengan 25 per 6. Penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Hasilnya 29 tambah 25 sama dengan 54 per 6. Atau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara membagi ya. 54 bagi 6 sama dengan 7, sisa 12 per 6. Jawabannya adalah 7, 12 per 6. Tonton berulang kali sehingga teman-teman matematika atau sahabat-sahabat matematika akan lebih mudah memahaminya.
Kita lanjut, penjumlahan pecahan campuran berpenyebut beda. Kalau yang tadi kita belajar tentang operasi penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama, kali ini untuk penyebut beda atau tidak sama. Masih kita gunakan dua cara, yaitu asosiatif dan mengubah bentuk. Perhatikan untuk cara pertama, misalkan A, B per C tambah D, E per F, di mana kita kelompokkan A dan D, sedangkan B dan C kita turunkan. Baik, dengan ketentuan, kita tentukan KPK dari penyebutnya. Untuk pecahan biasa yang di sini ya, kita cari penyebutnya. Perhatikan contoh, 4/3/5 ditambah 6/7/8. Kita pisahkan dulu 4 tambah 6-nya di dalam kurung, lalu 3/5-nya kita turunkan, 7/8-nya kita turunkan juga. Baik, untuk penyebut 5 dan 8, KPK-nya 40 ya, diperoleh dari cara mudahnya yaitu kita kalikan langsung saja. 5 dikali 8 sama dengan 40. Setelah kita menentukan KPK-nya 40, maka langkah selanjutnya, kita selesaikan dulu bilangan yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Lalu, 24/40 ini diperoleh dari caranya, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Sama, caranya masih sama. 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Per KPK-nya, per 40. Lalu 3 ditambah 35/40 diperoleh dari 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 7 sama dengan 35/40. Lalu 10-nya kita turunkan. Perhatikan, penyebutnya sudah sama ya, 40/40. Pembilangnya kita jumlahkan saja. 24 tambah 35 sama dengan 59/40. Penyebutnya tidak berubah ya. Baik sahabat-sahabat matematika, kita perhatikan dengan cara mengubah bentuk. Misalkan A, B per C tambah D, E per F. Dengan ketentuan KPK dari penyebutnya untuk pecahan biasanya nanti. Baik, perhatikan proses. A dikali C dalam kurung tambah B per C tambah D kali F dalam kurung tambah E per F. Baik, perhatikan contoh. 4/3/5 tambah 6/7/8. Di mana kita ubah bentuk dia ke pecahan biasa. 4 dikali 5 tambah 3/5 tambah dalam kurung 6 kali 8 tambah 7/8. Sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 3. Ditambah 3/5. Tambah 6 kali 8, 48. Ditambah 7/8. Perhatikan, untuk penyebut 5 dan 8, kita dapatkan KPK-nya 40 ya. Tapi sebelum itu kita jumlahkan dulu. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Lalu 48 ditambah 7 sama dengan 55. Lalu penyebutnya masih 5, penyebutnya 8. Untuk penyebut 5 dan 8, KPK-nya masih 40 dengan cara yang sama, yaitu kita mengalihkan langsung saja penyebutnya. 5 dikali 8, 40. Baik, kita lanjut. Dapat 184/40 diperoleh dari caranya masih sama. 40 bagi 5, 8. 8 kali 23 sama dengan 184/40. 40 ini diperoleh dari KPK-nya tadi. Sedangkan 275/40 diperoleh dari 40 bagi 8 sama dengan 5. Lalu 5 kali 55 sama dengan 275/40. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, 40 dan 40, pembilangnya kita jumlahkan saja. Hasilnya sama dengan
459/40. Atau kita bagi sama dengan ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 11/19/40. Maaf ya, ini bukan 459 di sini. Harusnya sisa 19/40. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita lanjut. Penjumlahan pecahan desimal. Misalkan 0,A tambah 0,B. Kita bisa nyatakan sebagai per 10. Karena satu angka di belakang koma. Yang kedua, 0,AB tambah 0,CD per 100. Karena dua angka di belakang koma. 0,ABC tambah 0,EFG per 1000. Karena tiga angka di belakang koma. Baik, perhatikan contoh. 0,5 tambah 2,3 sama dengan 2,8. 4,02 tambah 3,25 sama dengan 7,27. 0,123 ditambah 4,567 sama dengan 4,790. Ini diberi peringatan di sini ya. Ingat ya, tanda koma diluruskan. Operasinya biasa saja. Kita menggunakan operasi penjumlahan bersusun ke bawah. Perhatikan. 7 tambah 3, 10, sisa 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. 5 tambah 1, 6. 4 tambah 0, 4. Biasa saja. Lalu untuk yang berikut, pengurangan pecahan desimal. Masih sama seperti di atas, hanya merubah bentuk tandanya kurang. Misalkan 0,A kurang 0,B per 10 karena satu angka di belakang koma. Yang kedua 0,AB kurang 0,CD per 100 karena dua angka di belakang koma. 0,ABC kurang 0,EFG per 1000 karena tiga angka di belakang koma. Baik, perhatikan contoh. 2,3 kurang 0,5 sama dengan 1,8. Lalu yang kedua 4,02 kurang 3,27 sama dengan 0,77. 4,567 kurang 0,123 sama dengan 4,444. Untuk pengurangan juga ada peringatan di sini. Tanda koma diluruskan, operasinya biasa saja. Perhatikan. 4,567 kurang 0,123. Ini pembuktiannya dengan caranya yang sederhana. Melakukan operasi pengurangan bersusun. 7 kurang 3, 4, 6 kurang 2, 4, 5 kurang 1, 4, 4 kurang 0, 4. Baik anak. Baik. Mudah kan? Penjumlahan persen. Tanda ini persennya atau per 100. Misalkan A persen tambah B persen. Contoh, 5% tambah 12% sama dengan 17%. Mudah kan? Tinggal dijumlahkan saja. Misalkan, untuk pengurangan ya, A persen kurang B persen. Contoh, 12% kurang 5% sama dengan 7%. Untuk persen ini tidak terlalu sulit. Saya berharap video ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran daring. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat matematika. Jika kalian sudah menonton channel Guru ATND, jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe. Untuk mendukung channel Guru ATND biar terus berkarya, klik tombol notifikasinya dan kalian pastikan mendapat video-video pembelajaran dari channel Guru ATND. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.